Oke, ini adalah soal ONMIPA 2022 Matematika tingkat wilayah hari kedua uraian nomor 1. Tentukan semua pasangan bilangan real A dan B sehingga sistem persamaan linear berikut konsisten, yaitu memiliki paling sedikit satu solusi. Jelaskan jawaban Anda. Oke, langsung aja. Silakan pause videonya jika ingin mencoba mengerjakan dan lanjutkan videonya untuk melihat pembahasan. Oke, untuk soal nomor 1 ini, perhatikan kalau tidak bisa sembarang OBE dikalikan dengan super A gitu ya. Dikali dengan super A atau dibagi A. Soalnya apa? Soalnya A itu bisa aja 0. Nah, kita lihat kasus khusus dulu. Ketika A-nya 0 gimana? Ketika A-nya sama dengan 0, persamaannya jadi, sistem persamaannya jadi 0, 1, 0, 0, 0, 1, min B, 0, 0 gini ya. Bisa kalian lihat ini akan punya tepat satu solusi ketika satu solusi jika min B-nya tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Tidak punya solusi, tidak punya solusi ketika B-nya sama dengan 0. Ketika B-nya 0, baris ketiganya kan 0, 0, 0. Padahal ini negatif 3, bukan 0. Berarti tidak ada pasangan X, Y, Z yang membuat 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z sama dengan negatif 3. Nggak ada ya. Jadi ketika A-nya sama dengan 0, solusinya akan ada tepat 1 untuk B-nya berapapun selain 0. Sekarang kasus spesifik yang kedua adalah ketika ketika A-nya nggak sama dengan 0, terus B-nya 0. B-nya 0. Sistem persamaannya jadi A10, 0, 0A1, 0, 0A. Ini ya. Dikali dengan X, Y, Z sama dengan 1, 2, negatif 3. Nah, sekarang sama dengan argumennya sama dengan ketika A sama dengan 0. Kalau A-nya 0, kalau A-nya sama dengan 0, nanti jadi tidak punya solusi. Tidak punya solusi. Kenapa? Karena belakangnya jadi 0, 0, 0. Ini negatif 3. Kan nggak ada 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z sama dengan negatif 3. Kan nggak ada. Ketika A-nya nggak sama dengan 0, nanti dia jadi satu solusi. Gitu ya. Ini kasus khusus ketika A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Sekarang untuk ketika A-nya tidak sama dengan 0 gitu. B-nya juga tidak sama dengan 0 gitu ya. Kita cek kapan sistem persamaan ini punya penyelesaian. Lebih tepatnya gini ya. Pakai determinan, ketika determinannya tidak sama dengan 0, berarti kan penyelesaiannya tunggal ya. Gitu. Kita pakai determinan. Cari dulu aja determinannya. A10, 0A1, min B, 0A. Pakai cara minor cofactor, jadinya ini A dikali 1, 0A1 ditambah dengan min B dikali dengan 1, 0. Oh, benar-benar, ini keliru. Ini A10A ya harusnya. A10A. Ini 10A1 gini. Ini sama dengan A pangkat 3 dikurang B gitu ya. Bisa cek sendiri nanti. Nah, ketika A pangkat 3 dikurang B tidak sama dengan 0, dia punya banyak penyelesaian. Atau ketika B-nya tidak sama dengan A pangkat 3, keliru. Ketika B tidak sama dengan A pangkat 3, solusinya tepat 1. Solusinya tepat 1. Gitu ya. Nah, ketika B sama dengan A pangkat 3, solusinya ada dua kasus. Gimana ya? Dua kasusnya adalah penyelesaiannya ada banyak atau penyelesaiannya nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, kapan penyelesaiannya ada banyak? Kita cari dx, dy sama dz gitu ya. Kalau dx sama dengan dy sama dengan dz sama dengan 0, semuanya 0, nanti penyelesaiannya ada banyak.
Kalau ada satu aja yang nggak sama dengan 0, nanti penyelesaiannya jadi nggak ada, gitu ya. Dx itu apa? Dx itu determinan ketika kolom pertama dari matriks ini diganti dengan yang sebelah kanan. Jadi A0 negatif B ini diganti dengan 1, 2, min 3, gitu ya. Jadi dx itu 1, 2, min 3. Ini 1, 0, A1, 0A gitu. Ini apa? Ini pakai minor cofactor lagi, pakai yang tengah. Jadinya negatif 1 dikali dengan 2, 1, negatif 3A ditambah dengan A dikali 1, 0, negatif 3A. Untuk yang belum tahu cara ini, bisa searching minor cofactor gitu ya. Lalu determinan ini nanti jadinya negatif 1 dikali dengan 2A plus 3 ditambah dengan A kuadrat. Ini dikumpulkan jadi A kuadrat min 2A min 3 gitu ya. Nah, kita kan maunya sama dengan 0 ya. Mau sama dengan 0 biar solusinya ada banyak. Ini maunya sama dengan 0. Kita faktorkan A dikurang 3, A min A plus 1. Jadi A sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. Gini ya. Nah, sekarang yang kedua, DY. DY berarti kita taruh ke tengah. DY sama dengan determinan dari 1, bukan 1. A0 min B tadi min A pangkat 3 gitu ya. Terus ini 1, 0. Terus ini bukan 1, 0. Kita ganti ya. Kita ganti jadi 1, 2, min 3 ya. 1, 2, min 3. Terus sebelah kanannya ini tadi 0, 1A gini ya. Ini determinannya pakai minor cofactor lagi. A dikali 2, 1, negatif 3A ditambah min A pangkat 3. Ini min A pangkat 3. Determinan dari 1, 0, 2, 1. Ini sama dengan A dikali 2A plus 3 dikurang A pangkat 3. A-nya bisa dikeluarkan, dikumpulkan keluar. Nanti jadinya, min A-nya aja dikeluarin. Min A dikali A kuadrat dikurang 2A min 3 gitu. Jadinya, ini maunya sama dengan 0. Nah, berarti min A dikali dengan A min 3, A plus 1 sama dengan 0. A sama dengan 3, A sama dengan min 1 atau A sama dengan 0 gitu. Nah, kasus pertama tadi udah kita bahas kan. Sekarang nggak kita masukkan lagi di sini, berarti A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan negatif 1. Sama kayak yang sebelumnya. A sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 1. Terus DZ berarti dia paling kanan. Kita ganti dengan 1, 2, min 3. Yang depannya tetap ini A1, ini 0A, ini min A pangkat 3 gitu ya. 0. Minor cofactor lagi, jadi A dikali dengan A2 0 negatif 3 ditambah dengan min A, langsung aja berarti dikurang A pangkat 3 dikali dengan 1, 1 A2 gini ya. Ini apa ini? Ini adalah A dikali dengan min 3A ini dikurang dengan A pangkat 3 dikali dengan 2 min A. 2 min A. Ini berarti min 3A kuadrat dikurang 2A pangkat 3 ditambah dengan A pangkat 4. Ini A kuadratnya bisa dikeluarkan. A kuadrat dikeluarkan dikali dengan A kuadrat dikurang 2A dikurang 3. Seperti tadi lagi, A-nya sama dengan 0 atau A sama dengan berapa tadi? 3 ya? 3 atau A sama dengan min 1 gitu. Nah, karena kita tadi mengabaikan yang ini kasus khusus tadi, berarti A-nya sama dengan A sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. Ketika ini terjadi, apa yang terjadi dengan determinannya? Determinannya jadi dx sama dengan dy sama dengan dz sama dengan 0. Penyelesaiannya banyak. Penyelesaian
ada tak hingga banyak gitu, tak hingga banyak. Nah, sekarang ini tadi kan kita udah ketika A tidak sama dengan A pangkat 3 tidak sama dengan B, ini penyelesaian tunggal karena determinannya tidak 0. Yang kedua, A pangkat 3 sama dengan B, kasus kedua. Ini akan punya dua cabang. Yang pertama, ketika A sama dengan 3 atau A sama dengan min 1, penyelesaian banyak. Ada gitu ya pokoknya. Lalu kasus yang satunya, kalau A-nya nggak sama dengan 3 dan A tidak sama dengan negatif 1, tidak punya penyelesaian gitu. Oh ya, ketika aku nulis A sama dengan 3, itu B-nya mengikuti ya. Kalau A-nya sama dengan 3, berarti B-nya akar pangkat 3 dari B sama dengan akar pangkat 3 dari 3 gitu. Kalau A-nya negatif 1, berarti B-nya juga negatif 1. Bentar, keliru. Kalau A-nya 3, berarti B-nya 3 pangkat 3. Jadi B-nya berapa? 27. Kalau A-nya 1, berarti B-nya, kalau A-nya negatif 1, berarti B-nya juga negatif 1. Seperti itu. Nah, sekarang kapan sistem persamaan linear tadi punya setidaknya satu solusi atau punya banyak solusi gitu. Nah, kita bikin aja dulu himpunan pasangan AB ketika dia tidak punya penyelesaian. Jadi kita bikin himpunan ini. Kita bikin himpunan AB. Tapi kan tadi B-nya A pangkat 3 ya. Kita bikin himpunan himpunan pasangan T gitu dan T pangkat 3. Ini A, ini A pangkat 3 gitu. Dimana T tidak sama dengan 3 dan T tidak sama dengan negatif 1. Gini ya. T tidak sama dengan negatif 1. T-nya elemen bilangan real. Gitu. Nah, ini T yang tidak punya penyelesaian. Sekarang kapan ketika dia punya banyak penyelesaian, berarti ini ya. Dia punya banyak penyelesaian ketika T dan T pangkat 3 itu T-nya sama dengan 3 atau T-nya sama dengan 1. T-nya elemen R. Ini sama aja kayak bilang 3, 2, 7. Oh, ini negatif 1, maaf. 3, 27 dan negatif 1 gini. Nah, yang atas ini tak hingga banyak ya. Soalnya T-nya 0. Nanti dia tidak punya penyelesaian. 1 tidak punya penyelesaian. Terus 28 itu juga tidak punya penyelesaian. Cuma yang atas ini kasus ketika pasangan A dan B itu tidak punya penyelesaian. Jadi gini. Jadi sekarang kita bikin himpunan penyelesaiannya. Himpunan pasangan AB sehingga SPL punya solusi gitu ya, punya penyelesaian berarti satu atau banyak gitu adalah himpunan A dan B dengan A dan B-nya itu elemen bilangan real kecuali T pangkat 3 dengan T-nya tidak sama dengan 3 dan T-nya tidak sama dengan 1. T-nya bilangan real ya. Begini kalau aku nulisnya ya. Bacanya adalah semua pasangan bilangan real kecuali pasangan yang seperti ini.
T, T, pangkat 3 dengan T-nya itu tidak sama dengan 3 dan T-nya tidak sama dengan negatif 1. Seperti tadi yang aku contohin, misalkan 1128. Kalau 327 itu tidak termasuk sini karena pernyataan yang ini salah. T tidak sama dengan 3 dan T tidak sama dengan negatif 1. Kalau aku pilih T-nya 3, berarti kan yang ini salah. Padahal kata hubungnya dan. Kalau yang sebelah kiri salah, terus kata hubungnya dan, berarti pernyataan ini salah. Berarti T-nya 3 itu tidak termasuk di himpunan yang sebelah kanan ini. Seperti itu. 327 itu nggak termasuk yang kanan. Negatif 1 itu juga tidak termasuk yang sebelah kanan. Seperti itu. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe channel Rismart, dan juga join Discord Rismart untuk membahas soal matematika yang lain.